Nona, dapur hotel ada di depan. Perjamuan kenegaraan ini bisa diadakan di sini. Palawan Teriba. Itu dapur bisnis hotel selama ini salah. Kesuksesan hotel karena kepemimpinan ayah. Apa hubungannya dengan koki bau ini? Apakah ini koki yang ayah bicarakan? Perjamuan kenegaraan akan datang. Belum siap, malah bermain game di sini. Dan siapa ini? Ini CEO baru hotel, Yu Jinjin, Nina Yu. Kak Feng, bukankah ini istrimu yang tak pernah kulihat? Apakah kamu Du Chengfeng? Biar ku jelaskan. Perjamuan kenegaraan akan segera dimulai. Semua orang akan sibuk. Aku hanya membiarkan semua orang. Santai. Aku tidak butuh penjelasan. Maaf memberitahumu, Anda dipecat. Wah, inilah 3 API pejabat baru. Api pertama ini datang padaku. Bagaimana? Tidak yakin? Lihat baik-baik. Apa artinya itu? Berani-beraninya kau tanya apa maksudku? Biaya dapur 30% dari laba tahunan hotel. Laba tahunan hotel 60 juta. Kau menghabiskan 10 juta di dapur. Ini catatan keuangannya. Kudengar kau sendiri yang bertanggung jawab beli. Para tamu yang datang ke Hotel Longley, dia datang untuk makanannya. Bahan-bahan yang dipilih. Hijau, alami, dan bebas polusi. Dan makanan lot. Diselamatkan dari Samudra Atlantik. Dikirim lewat udara. Lagi pula, semua konsumsi ini. Itu dengan persetujuan ayahmu. Konyol, ayah menyerahkan manajemen hotel padaku. Sekarang, aturannya ikuti kataku, sampah sepertimu harusnya dipecat dari dulu. Aku sampah. Aku bicara tentang, kau tak berpikir hemat uang hotel. Pakai air 24 jam sehari, minyak goreng, ganti setelah sekali pakai. Ini semua biaya hotel. Dan sampah ini, kau habiskan banyak uang untuk pembelian. Kaldu di dapur enggan diganti. Apa kau menghasilkan banyak uang selama ini? Sirkulasi air. Itu untuk pendinginan. Tidak bisa dimatikan. Dan minyak-minyak ini sudah dipakai sekali. Tentu saja harus diganti. Kalau tidak, untuk hotel bintang 5, apa bedanya dengan minyak selokan dan kaldu berusia seabad? Biar ku jelaskan. Semakin lama kaldu ini, semakin baik. Butuh 100 tahun untuk membuatnya. Kau tak bisa dapat uang dari ini. Jika kau ingin menggantinya, itu buang-buang uang. Aku doktor manajemen perhotelan. Kau meragukan keahlianku? Liu Zhenzhen, berhenti bercanda. Kupikir kaulah yang main-main. Aku tak hanya akan memecatmu hari ini, tapi juga seluruh tim dapur. Perjamuan kenegaraan masih sejam lagi. Akan segera dimulai. Cepat dengan tangan dan kakimu. Ini jamuan kenegaraan. Tidak boleh ada kesalahan. Tuan Kota, para VIP akan segera tiba. Ini proyek investasi ratusan miliar di Longcheng. Saya coba makanannya dulu. Coba makanan. Oak. Permisi, hidangan mana yang ingin dicoba? Coba andalan di sini. Buddha melompati tembok. Baik, saya beritahu dapur. Nyonya, kau hanya tahu. Dapur belakang kami habiskan 30% laba hotel. Tapi tahu APA, dapur belakang hasilkan 70% laba tahunan. Jamuan besar dan kecil, dan resepsi pernikahan. Ini bahkan jamuan kenegaraan. Dan kau tahu, saat era sepanjang tahun, apa kau akan membukanya? Hotel bergantung pada siapapun itu tidak sehat. Aku akan membangun satu. Milikku, Sistem Profesional Lu Zhenzen. Mulai hari ini, kurangi biaya dapur setengah. Harga hidangan naik 2 kali lipat. Bukankah untung akan datang begini? Hanya jenius sepertiku yang memikirkan cara seperti itu. Oh Dan, itu usap. Aku lebih suka makanan barat. Aku temukan tim makanan barat profesional. Mereka akan ambil alih hotel Longwei nanti. Kau bertindak semaunya. Aku yakin ayahmu tak tahu ini. Aku telepon Lau Liu sekarang. Hal-hal ini tak membuatnya kerja keras. Semua di tanganmu. Du Chengfeng, kau pikir kau siapa? Masih panggil Lau Liu? Bisa kau panggil ayahku seenaknya? Jika dia tak selamatkan kau dari kecelakaan, kau pikir kau bisa seperti sekarang? Untungnya, sebelum datang, kupakai HP ayah untuk blokir Du Chengfeng. Jika tidak, ayah pasti bernostalgia. Tolong kembalikan HP-ku. Tolong kembalikan HP-ku. Hei, kau mau ini?
Ambil saja. Kau hila, kau terus berusia sahabat. Kau coterie. Itu mudah diatasi. Kalau begitu, tidak. Menjajakan. Itu lambang hotel. Buddha melampaui tembak. Kau hancurkan stoknya. Papa nama hotel ini hancur total. Berani sekali kah? Nona, Tuan Kota datang coba makanan. Mau coba hidangan apa? Buddha melompati tembok. Mewah. Stoknya habis. Kita lihat apa yang kau lakukan. Hei, apa yang kau teriakkan? Bukankah itu Buddha melompati tembok? Du Chenfeng, kau pikir tak bisa hidup tanpa hotel ini? Aku akan memecatmu hari ini. Siapapun takkan membantu. Inilah yang disebut membangun otoritas. Nona, Anda PK Feng? Ada kesalahpahaman, perjamuan negara akan segera dimulai. Urusan dapur ini, kapan giliranmu ikut campur? Du Chenfeng, kau dalam pergi? Baik, aku bisa pergi. Tapi jangan pekat orang di perbelakang. Karena perjamuan negara, ini terkait kelangsungan Longwei Hotel. Juga masa depan seluruh kota naga. APA? Nona, Anda mau pecat semua orang dapur? Ini tidak beres. Feng, kau harus pergi. Aku ikut denganmu. Aku juga ikut. Aku juga. Oke, kalian semua disuap ya? Du Chenfeng, jangan pikir hotel runtuh tanpamu. Tim makanan barat, keluar. Iya? Bukankah dia koki di TV? Sepertinya koki Michelin bintang 3. Fire Kuberdahu. Ini Feng Baokun, Koki Feng. Dia ambil alih dapur Longwei Hotel. Ditunjuk sebagai koki eksekutif. Spesialis makanan barat. Du Chengfeng, ada lagi yang mau kau katakan? Makanan barat, Daksia pencetus industri kuliner. 8 masakan utama ini berkembang di mana-mana. Sampai Manchu dan Han. Hingga pinggir jalan. Kau pilih makanan berat tanpa kilian. Kau remehkan selera para VIP? Makanan Cina zaman apa? Makanan Cina untuk orang miskin. Elit sosial saat ini Makan makanan barat. tidak mengerti. Hotel semewah ini direduksi jadi warung pinggir jalan. Sudahlah, Koki Feng, kau bicara dengan sampah begini, buang-buang kata saja. Karena wali kota ingin Buddha melompat, maka tunjukkan pada sampah ini kekuatanmu. Buddha Apakah ini Buddha melompati dinding? Bukankah kamu koki bintang 3 Michelin? Tidak bisakah kamu membuatnya? Bagaimana mungkin? Bukankah itu Buddha melompati dinding? Apa yang sulit dari itu? Tapi aku butuh kaldu. Tanpa kaldu, aku akan... Ini tidak mudah, Sekretaris Zhang. Kenalkan, ini bumbu kaldu. 1 bungkus bisa buat 10 rasa kaldu. $30 per bungkus kaldu. Itu namanya marin keuntungan. Mengerti? Kamu teknologi dan kerja keras? Tidak bisakah dia merasakannya? VIP, ini jamuan kenegaraan. Bodoh sekali. APA kau tahu APA itu jamuan kenegaraan? Kau sampah kelas 3 mengajariku? Baiklah, aku paham. Tentu saja tidak. Kaldu harus direbus. Konsentrasi kurang, masih lebih kuat. Oke, aku mengerti. Nona, Tuan Kota Mendoza. Sepertinya kau dipecat. Ingin seret hotel menderita. Kan, masih mau merebus? Dari mana kau punya waktu? Minggir dari jalanku. Lisik Sekelai, seharusnya suruh ayah memecatnya. Bahannya sudah siap. Itu mudah. Kak Feng, bahan itu kami pilih cermat. Aku sudah siap sebulan. Dia memetik buah persik. Tidak berguna. Tidak berguna. Mereka akan menyesal. Tuan Kota, saya CEO hotel ini. Jadi ini Buddha melampari dinding kita. Silakan dicicipi. Bahannya terlihat sangat segar. Oak. Itu baunya. Du Chengfeng, sudah kubilang, tidak bisa dimakan sama sekali. Hampir saja tertipu. Lihat bagaimana ku bereskan kau nan. Sepertinya tak cukup dipecat.
Tuan Kota, Anda. Ini bukan Buddha melompati dinding. APA yang Ini Buddha melompat tembok yang agung. Apa kau pikir aku mudah dibodohi? Hotel Yulongbai. Kalian ingin tutup, kan? Kalian punya waktu setengah jam. Jika kalian membodohiku lagi, merusak jamuan negara, kalian, dan Hotel Longwei, jangan harap pergi dari sini. Iya. Kak Feng, VIP-nya sudah tiba. Selamat datang di industri catering internasional. Selamat datang perwakilan Asosiasi Makanan Daxia. Sisa waktu setengah jam. Terlambat jika tak siap, pecat. Tuan Liu, kanggap putrimu masih muda dan kurang akal. Biarkan dia bertemu sekali saja, Nona. Ini bukan salahku. Aku benar-benar tak pandai masak makanan Cina ini. Oke, aku akan segera melakukannya. Nona, apa yang bisa kami lakukan? Ini pertama kalinya aku memberi perintah. Wajahku lebih penting atau koki bau itu? Ini Sinua Seladu Chen Feng. Apa yang harus kalian masak? Kalian sampah. Siapa suruh kalian melakukannya? Hentikan sekarang. Keduanya lanjutkan. Berani-beraninya kalian membantahku? Kalian ini apa? Sudah kubiarkan pergi, malah tidak mau. Harus bergantung pada posisi koki. Baru pertama kali kulihat orang setidak tahu malu ini. Sisa 20 menit. Jika tak dilakukan, benar-benar terlambat. Terlambat pun, itu urusan Hotel Longwei-ku. Apa hubungannya dengan sampah? Tuan Ye, saya bahkan mencopot papan nama hotel besar kami. Mohon pertimbangkan kembali syarat yang saya sebut. Tuan Liu, syarat kerjasama Anda terlalu berat. Hotel Jinhong kami masuk 3 besar sepanjang musim panas. Tidak perlu begitu Zedi. Tunggu ini. Parker. Tuan Ye, waktu bertemu koki sangat berharga kali ini. Turun dan lihat, oke? Cepat bawa dia ke sana. Halo. Pusat darurat, seseorang di sini butuh pertolongan pertama. Tuan Ye, nanti kita benar-benar terlambat. Bawa dia ke sana. Ayo pergi. Terima kasih sudah menyelamatkan saya. Ambulans datang. Itu dia. Tuan Ye, saya baru dapat kabar. Du Shengfeng. Telah ditunjuk oleh CEO baru Hotel Longwei. Liu Zhongzhen miliknya. Apa? Tuan Liu, Anda benar-benar melahirkan putri yang baik. Saya tidak perlu membaca berkas ini. Saya memulai jamuan kenegaraan di Hotel Longwei Anda. Saya menantik Anya. Tuan Kota mengundang saya ke jamuan makan. Selamat di... Kenapa tidak angkat telepon? Jika jamuan kenegaraan berjalan salah, kepala saya tidak aman. Cepat, siapkan mobil kembali ke Hotel Longwei. Ya. Tahukah kamu, jika saya Kellier, ada banyak hotel menunggu saya. JIK, saya tidak akan membalas budi penyelamatan nyawa tahun itu. Kenapa saya harus tinggal di sini? Hamill, kamu benar-benar bisa menyanjung diri sendiri. Saya menyanjung diri sendiri. Telepon saja ayahmu. Apa kamu berani meneleponnya? Ini telepon ketua. Yakin tidak mau mengangkatnya?
Saya, Lu Zhenzhen, CEO hotel. Saya akan memecatmu hari ini. Tidak ada yang bisa menghentikannya. 10 menit sampai jamuan kenegaraan dimulai. Minta semua. Apa kau dengar itu? Jika kau tak lagi, sungguh sudah terlambat. Orang ini harus sadar diri. Hotel ini, siapapun bisa berpaling. Oke, aku bisa pergi. Tapi Xiao Jun sudah lama denganku. Dan 1% kemampuanku jadikan dia koki. Siapkan hidangan. Feng Ge, dengarkan aku. Jamnya negara, ITU penting. Ini sangat tidak adil. Aku sudah dipecat. Berapa banyak usahaku di hotel ini? Berapa banyak ontang yang kebuat? Mulai sekarang, aku tak berutang apapun padamu. Aku korbankan pengunduran diriku demi jamuan. Bukankah itu bagus? Siapa bilang kau tak berutang? Sini, kubuatkan tagihan sesuai aturan hotel. Kau membantah atasanmu, tidak patuh pada manajemen. Denda 100.000. Kau perkaya diri selama ini. Cari untung lewat pengadaan. Denda 3 juta. Kau biarkan karyawan bersenang-senang. Sabotage. Denda 100.000. Totalnya, 3,6 juta. Oke, ada 0 dan angka bulat. 3,6 juta selama bertahun-tahun. Gaji selama di Hotel Rowe, bagus. Ini kartu bankku, isinya semua tabunganku. Kuberikan sekarang. Mulai sekarang, aku tak hutang pada Liu. Ini saku bayar budi selama tahun itu. Apa ini kantor pusat? Apa kau serius? rugi jika kau keluar dari hotel. Bagi hotel kami, itu tak berguna. Malah jadi kambing hitam keluarga. Oke, aku akui. Oke, maka pecat saja sekarang. Xiao Jun, APA yang kau lakukan, siapkan hidangan. Kau, apa yang wanita bodoh, dada besar, tak berotak. Kau tahu apa yang kau lakukan? Du Chen Feng, beraninya kau permalukan Nona? Apa aku bilang dia salah? Kau dendam pada ayahmu? Aku tak ada urusan dengan kematian Liu Yunshan. Tapi jangan libatkan koki dapur belakang. Sampah untuk jamuan kenegaraan, aku tak janji mereka boleh ikut campur. Laju pula, kau sampai yang cute cat. Berani kau bicara begitu? Sini kau. 5 menit menuju jamuan kenegaraan. Minta semua bagian bersiap. Kak Feng terlambat. Pikirkan caranya. Mereka semua menunggu pesta. 5 menit, biar aku jadi koki. Masih ada waktu. Hentikan dia untukku. Kau kira masalah dengan gengku? Xiao Jun sudah mati. Aku harus melakukannya sendiri. Kau sangat tak tahu malu. Kalau ku pecat, kau harus kerja keras. Oh, begitu. Kau merebut kelas 1 jamuan kenegaraan. Kau benar-benar bisa lakukan apa saja. Aku ingin melihatnya. Menahanmu, masalah apa yang bisa kutimbulkan? Liu Zhenzhen, kau boleh punya opini tentangku. Kau boleh pecat aku. Tapi jamuan kenegaraan itu penting. Mungkin bisa membunuh orang. Hanya aku yang bisa selamatkan Hotel Longwei. Bisa selamatkan semua orang. Lepaskan aku. Kak Feng. 3 menit lagi. 3 menit. Bayar kulihat. Aku bisa jadi naga dan phoenix. Ini bisa takuti ruang jamuan. Bisa takutkan para VIP. Kau benar anggap dirimu koki? Kau harus lakukan hari ini. Aku takkan biarkan kau lakukan. Tahun-tahun ini, kau belajar masak di hotel kami bertahun-tahun. Melepasmu juga merugikan hotel kami. Daripada begitu, lebih baik ku buang kau. Kau. Apa maumu? Kau masih tak mau pergi dari sini? Kau tak mau kerja lagi, ya? Kak Feng, hanya 2 menit tersisa. 2 menit. Itu banyak waktu. Aku juga bisa buat naga kembar main mutiara. Kita bisa perbaiki ini. Lepaskan aku. Jika tidak, semua orang akan mati. Kurasa kau yang akan mati. Sebut kau murahan. Tekan dia ketalenan untukku. Satu menit lagi. 1 menit, kesempatan terakhir. Hanya ini yang kupelajari selama hidupku. Bisa gemparkan ballroom. Aku belajar manajemen hotel bertahun-tahun. Tak pernah dengar nama masakan ITU. Aku ingin lihat siapa yang buatku menyesal. Hitungan mundur jamuan kenegaraan dimulai. Jamuan kenegaraan. Mulai. Tamat, benar-benar tak. Nona, kau membuat Longwei sengsara. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa harus memecat Feng Ge? Semuanya sudah terlambat. Hotel Longwei siapkan jamuan kenegaraan ini. Butuh waktu setengah tahun. Ini penting, dan kau menghancurkannya. Tunggu saja murka dari tuan kota.
Nona, masalahnya sekarang adalah bagaimana jelaskan soal jamuan ini. Waktunya menyajikan hidangan, tapi kita tidak menyiapkan apapun. Apakah ketua? Halo, ayah. APA kau memeka Du Chengfeng? Jawab aku. Ayah, tenanglah, bukankah dia hanya koki kecil? Apa yang kau tahu? Du Chengfeng itu Hotel Longwei. Azet berharga. Catering hotel bergantung padanya. Tanpa dia, Hotel Longwei tidak berarti apa-apa. Apa? Aku tak peduli apa yang kau lakukan. Kita harus selamatkan Du Chengfeng. Jika tidak, lihat apa yang kulakukan padamu. Hei, cepat lepaskan dia. Tunggu, kudengar ayah mau menjodohkanku, walau seleraku tinggi. Aku tak suka koki kecil seperti, tapi, tergantung kontribusimu ke hotel. Hotel Longwei bersedia beri masa percobaan, membiarkanmu tinggal di Hotel Longwei. Tapi ada satu syarat. Kau masih punya syarat? Tentu, selama masa percobaan, tanpa gaji, tunjukkan kesungguhanmu. Eugene Jin, kau terlalu percaya diri. Bertahun-tahun, berapa banyak usaha yang kuberikan pada Longwei? Apa aku butuh belas kasihanmu untuk bertahan? Aku, Diu Jengfeng, bukan anjing suruhan. Kau, Du Chengfeng. Sekalipun Nona Besar punya sedikit masalah, apa kau tak punya masalah sama sekali? Nona Besar sudah minta maaf padamu. Apalagi yang kau mau? Biar kuberitau. Kau keluar dari Hotel Longwei. Takkan ada yang berani mempekerjakanmu lagi. Jadi, aku tak perlu repotkan kalian berdua. Du Chengfeng, jika kau berani keluar dari Hotel Longwei, kujamin dengan posisi kami di industri kuliner. Villareng, sekarang ruang perjamuan pasti berantakan. Kau membuat banyak masalah. Kau tak berpikir cara memperbaikinya, malah berpikir cara melarangku. Nona, ini tidak bisa dilakukan. Saudara Feng masih sangat muda. Anda melarangnya, hidupnya akan hancur. Zeleng itu ketua tahu. Dia pasti tidak akan setuju. Hanya juru masak yang buruk, dilarang berarti diblokir. Soal ayahku, biar aku jelaskan sendiri. Sekretaris Zhang, telepon sekarang. Larang Du Chengfeng atas nama Hotel Look, kau sangat lucu. Kenapa kau tertawa? Aku tertawa kau tak sadar sedang susah. Kau membaca banyak buku, tapi tak ada yang masuk. Baiklah, tak kusangka Liu Yunshan punya putri bodoh. Tuhan juga membantuku. Tuan Ye, ini kontrak yang Anda buat. Silakan dilihat. Azalkan chef du Bergabung, Hotel Jinggong. Anda bisa punya 20% hotel dan gaji 10 juta dolar. Oke, bawa aku ke dapur sekarang. Pastikan Perjamuan negara dimulai, sajiannya. Kenapa bisa? Mana orang yang bertanggung jawab? Perjamuan negara sudah dimulai. Kenapa belum menyajikan? Tuan Kota. Sejujurnya, 7 Anya. koki kami, Feng Baokun dari Hotel Longwei, datang menawarkan hidangan. Silakan dicicipi. Pertama kali jadi koki, masak di perjamuan negara. Kalau ini keluar, bukankah reputasiku, Feng Baokun, akan naik daun? Tunggu saya. Hidangan ini pasti akan mengejutkan semua orang. Ini? Dasar koki bodoh. Apa yang kau tahu? Aku baru saja meminta semua hotel melarang makanan Cina. Makan in China itu sampah untuk anjing. Tutup mulutmu. Kau boleh menghinaku, tapi kau tidak boleh menghina makanan Cina. Masakan great siya sudah diwariskan. Ribuan. Jangan mentang-mentang kau punya tinta asing di luar. Kau lupa dari mana Salmo. Sekarang kau sudah bilang begitu. Jadi, ketua kandidat. Kita lihat apakah dia berani melakukan. Kau hanya ingin menunggu ayahku datang, biar dia memohon untukmu, akan kuberitahu. Kau tidak punya kesempatan itu. Ayo, bawa dia pergi dari sini. Hai, hentikan aku. Siapa yang izinkan kau menyentuhnya? Siapa yang memberimu keberanian? Ya. Ini Nona Besar, pergi sana. Liu Zhenzhen, apa kau suruh mereka? Ya, itu maksudku. Ayah, tahu koki buruk yang ayah pekerjakan? Membuat keuntungan hotel kita berkurang. Dia korup. Dia hama terbesar di hotel kita. Apa masalahnya jika aku memecatnya? Liu Zhenzhen. Apa yang ingin kau aku katakan? Ya ampun. Ayah, jangan khawatir. Aku belajar manajemen hotel di luar negeri. Cara ini pasti berhasil. Itu tidak akan berhasil. Kenapa kau lakukan ini di saat genting? Bagaimana dengan koki yang memecat ketua? Sebaiknya selesaikan masalah Feng yang diblokir. Apa? Diblokir? Nona Besar memblokir Feng dari industri. Apa? Masih diblokir? Cheng Feng, jangan marah. Hal ini, aku benar-benar tidak tahu. Jangan khawatir, ku batalkan blokirnya.
Tuan Liu, karena ini bukan niatmu. Aku tidak punya keluhan, tapi aku ingin penjelasan yang sempurna. Apa kau menendang hidungmu sendiri? Ayah, kenapa memohon padanya? Oh, begitu. Kau ingin aku menikah dengannya? Dia koki yang buruk. Apakah dia pantas untukku? Diam kau. Ayah, kau memukulku demi koki rusak? Liu Zhenzen, kau masih tak tahu salahmu? Salahku apa? Aku pertimbangkan hotel ini. Di mana salahku? Zhenzen, aku terlalu memanjakanmu. Kau itu bodoh dan tak tahu apa-apa. Kau pikir kau tahu banyak? Bisa kau kelola hotel bintang 5? Kau tahu siapa dia? Dia itu hama. Hama licik dan pemalas. Diam-diam dia ambil untung dari hotel. Liu Zhenzen, dengarkan aku. Dulu ayahmu dan aku hanya pengantar. Kenapa aku bisa berubah jadi ketua hotel bintang 5? Itu karena masakan Du Chenfeng. 7 tahun lalu, ku buka restoran kecil. Dia kokinya. Langsung terkenal. 6 tahun lalu, buka restoran Cina. Langsung laris manis. 5 tahun lalu, banyak yang incar Du, tapi Du tak mau pergi. Dia balas budi padaku. Karena itu, para bos, investasi agar ku buka hotel Longwei ini. Tanpa Du Chengfeng. Aku, Liu Yunshan, bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Jika bukan karena Du Chengfeng, jika bukan karena tim dapur, kenapa orang kaya mau ke hotel kita? Untuk semua jamuan makan itu, karena kau, atau karena aku, apalagi jamuan kenegaraan ini, itu hidup dan mati hotel Otakmu koslet. Ganti orang saat begini, ada banyak tokoh penting. Apa yang harus kujelaskan? Bagaimana bisa kau sebodoh ini? Tidak Ayah, apa kau tertipu olehnya? Kekuatan apa yang dia punya? Kau menjalankan hotel bintang 5. Hanya mengandalkan seorang koki, siapa yang akan percaya? Oh, begitu. Apa kau tak ingin aku memecatnya? Sengaja membuat kebohongan. Ayah, jangan khawatir. Kau percaya padaku. Bukankah itu jamuan kenegaraan? Aku bisa menanganinya. Ups. Hahaha, apa yang kulakukan pada Liu Yunshan? Kupikir waktu akan mengubah segalanya. Aku bertemu orang mulia seperti Du Chengfeng. Bagaimana Koko melahirkan anak sepertimu? Seandainya aku tahu ini sebelumnya, seharusnya aku tak melahirkanmu. Ayah, di Yuzima, apa maksudmu? Chengfeng, aku salah tentang ini. Anak bukanlah kesalahan ayah. Untuk menyampaikan permintaan maafku. Aku akan memberimu imbalan yang setimpal. Bagaimana menurutmu? Mari kita selesaikan jamuan ini dulu. Oke? Tuan Liu, kau mengatakan ini. Aku merasa jauh lebih nyaman. Juga, aku tak pernah berpikir untuk pergi. Aku tak akan repot dengan gadis bau ini. Kau ingin aku tetap tinggal. Aku hanya punya satu syarat. Surat APA? Sebutkan saja. Ayah, sudah kubilang, aku bisa menanganinya. Bukankah itu jamuan kenegaraan? Percayalah padaku. Kau berurusan dengan omong kosong. Tuan Liu, para tamu di jamuan. Itu semua kerekusan. Terutama Peter dan Presiden Chai itu. Jika kau membuat mereka marah, Hotel Longwei akan tutup besok. Liu Zhenzen menindas orang lain. Jika kau tak membuatnya membayar mahal, aku tak bisa memasak. Chen Feng, kau harus membantuku. Tak mudah bagi keluarga Liu menyelamatkan bisnis ini. Ayah, kau. Ketua, Nona, ini berakhir, semuanya berakhir. APA Master Chen Mara, APA kau ingin berurus andenken Hotel Longwei? Tidak, Ketua, jamuan itu. Ketua, para VIP sangat puas dengan hidangannya. APA? Hidangan? Cheng Feng bahkan belum mulai. Dari mana mereka dapat hidangan itu? Tentu saja ini berkat saya. Ayah, ini, dia adalah Koki Feng Baokun. Bagaimana mungkin aku hanya diam saja? Apa yang terjadi pada Hotel Longwei? Aku minta Koki Feng menyiapkannya lebih awal. Tapi menu untuk jamuan negara sudah diatur. Bagaimana bisa kau memasak hidangan Chen Feng? Aku sudah melihat menunya. Semua kubatalkan. Ketua, jangan khawatir. Keterampilan memasakku pasti lebih baik. Umpan balik VIP cukup membuktikannya. Ayah, ini spesialisasinya Koki Feng. Coba saja. Rasanya enak, penuh warna dan aroma, kaya dan lembut. Rasa akhirnya tak berujung. Keahlian Koki Feng sungguh luar biasa. Du Chengfeng, apa kau kesal? Hotel Longwei kita tidak terjadi apa-apa, dan itu diterima dengan baik. Apa kau kecewa? Ini, bau apa itu? Hidangan ini rasanya sangat enak. Mengapa saya dapat lebih banyak kejutan karena saya makan? Dan pipi merah. Darasaya meningkat di Seluruh. Tampaknya acara jamuan negara bagian di Hotel Longwei saat ini. Dan ini cukup sukses. Semua orang puas dengan makanan. Mr. Pete. Anda adalah tamu yang paling terhormat di jamuan negara ini.
Kenapa belum dimakan? Apakah ini piring unik? Lezat makanan barat berasa, tapi saya merebus di hotel pagi ini. Bau itu, ini lusinan kali lebih kuat dibandingkan makanan barat yang sangat indah ini. Ada hal seperti ini? Jangan khawatir, saya akan mengaturnya sekarang. Biarkan restoran menyiapkan merebus untuk Anda. Bisakah Anda mengirim pesan lagi ke sekitar sana? Bumbu rahasia apa yang ditambahkan Chef Feng? Apakah ini memberitahu Anda? Diklasifikasikan Kak. Pemandu, saya benar-benar tidak mengerti. Kenapa Anda begitu parsial dengan Du Cheng Feng? Tidak peduli seberapa bagusnya memasak. Tapi makanan Tiongkok tidak lagi hilang. Susah untuk anggun. Silakan melihat-lihat di luar. Restoran kelas atas mana yang masih melayani makanan Cina? Selain itu, saya adalah penyebab kelas pertama dari jamuan negara ini. Anda ingin menyimpannya? Apa yang harus saya lakukan? Meneer Wu, apakah jamuan negara benar-benar oke? Tidak masalah, ini adalah masalah besar. Dia menambahkan Kau kentut. Itu fitnah. Harus singkirkan sampah ini, agar aku bisa dapatkan Liu Zhenzhen. Lalu hotel ini jadi milikku. Ketua, apa kau lihat itu? Kau iri padaku. Dia mulai mempertanyakan masakanku tanpa alasan. Bahkan bos di jamuan negara mengenaliku. Dia membuat kekacauan di sini. Ketua, koki yang ditunjuk wali kota untuk memasak. Hahaha. Bagaimana hasilnya? Apa kalian semua dengar itu? Penunjukan? Ini persetujuanku. Ketua, saat aku kembali, aku tak mau sampah ini masih di sini. Apa yang wali kota minta kulakukan? Sup. Sup? Tempat elegan untuk jamuan negara? Mereka ingin makan sup? Itu pesanan tuan pet. Mereka gila. Tapi itu tak menghentikanku. Ayah, apa yang ayah lehernya hingga melindunginya. Tahu berapa banyak yang ingin menjatuhkannya? Itu mengurung diri. Baiklah, dari Milat K Milat Tak Bergena. Aku sudah pasang pengumuman larangan. Sejauh ini tak seorang pun datang. Bukankah itu sudah jelas? Kau pukul, bunuh saja aku. Aku tetap akan menyuruhnya pergi. Aku, Yu Zhenzhen, Takon Minaisol. Diu Cheng Feng, kau sangat jahat. Biarkan kami ayah dan anak saling membunuh. Jika kau keluar dari pintu ini, akan kulihat siapa yang berani membantu. Tak ada yang berani. Aku berani. Orang ini, aku menginginkannya dari Hotel Jinhong. Ye Jinhong, kenapa kamu di sini? Chef du. Hotel Jinhong harap kamu bergabung. Ya Jinhong, sampai ini, baru saja keluar dari hotel kami. Kamu mau melakukan itu untuknya? Kau menentang Hotel Longwei kami? Benar, Chef du. Mereka mengusirmu dari Hotel Longwei. Itu kerugian mereka. Hotel Jinhong bayar 20% saham, plus gaji 10 juta untuk bergabung. Kau gila? Kondisi sangat tinggi, hanya untuk sampah seperti itu? Apa mataku tidak sebaik matamu? Itu tidak benar. Itu tidak benar. Sudah cukup membuat masalah, cepat minta maaf pada Cheng Feng. Ayah? Apa dia benar-benar hebat? Kau masih terobsesi. Mustahil, benar-benar mustahil. Itu semua palsu. Aku punya Chef Feng Falcon Feng. Dia itu apa? Dia itu hama. Yi Jinghong, kau buta. Kau akan menyesalinya. Kau pasti akan menyesalinya. Liu. Berani sekali kau memukulku? Apa yang terjadi saat aku memukulmu? Hanya kau. Juga Chef Du yang menunjuk, Ganang Luyan. Kau orang yang punya nama dan reputasi. Bagaimana bisa kau punya anak bodoh seperti dia? Chen Feng. Lihat ini, kau ingin aku tetap tinggal. Hanya ada satu syarat. Betalkan Warezen Luzinshin. Jitakbol Minjinjakan kaki di Hotel Longwei. Ini, Chen Feng. Aku hanya punya satu putri. Kau tak membiarkannya mewarisi Hotel Longwei. Lalu siapa yang kucari? Syaratmu terlalu berat. Tuan Lu bayar keketakan. Hotel Longwei sedang dalam masalah. Dan ini bencana besar. Phone balkon ITU. Dia pasti akan menanggung akibatnya. Kau punya satu kesempatan lagi untuk menahanku. Kuharap kau tak menyesalinya. Ayah, kau tak benar-benar mengusirku kan? Aku, Chen Feng. Bolehkah aku memikirkannya? Zhenzhen putriku satu-satunya. Aku mohon padamu. Maksimal 10 menit. Pasti ada yang terjadi di ballroom. Oke, ku beri kau 10 menit. Setelah 10 menit, aku juga tak bisa mempertahankan Hotel Longwei. Kau harus memikirkannya matang-matang. Aku masih bisa menyelamatkan Longwei. Oke. Tuan Ye, Kaya sama kita berakhir. Du Cheng Feng masih karyawan Hotel Longwei. Tak pantas menjegal di depanku. Kan, lakukan sendiri. Chef du. Aku akan menunggumu di... Ayah, apa ayah tidak mau dengarkan Du Cheng Feng? Zhenzhen, kali ini kamu benar-benar salah. Ketua, saya rasa Nona tidak melakukan kesalahan. Yang salah adalah Du Cheng Feng.
Apakah begitu caramu mempercayainya? Maksudmu, dia bilang dia tidak ada di jamuan kenegaraan. Sesuatu akan terjadi pada Hotel Longway kita. Bukankah semuanya masih baik-baik saja? Saya akui dia mungkin seorang koki. Dia memang sedikit sabar, tapi hanya itu saja. Apa lagi yang dia katakan? 10 menit lagi, sesuatu akan terjadi di ballroom. Saya rasa dia hanya ingin memutarbalikkan fakta, membuatmu takut, lalu setuju dengan permintaannya yang tidak masuk akal. Ya, memang begitu. Jangan lupa, kita adalah pebisnis. Koki baunya itu hanya alat untuk kita menghasilkan uang. Dan sekarang dia ingin memecatku. Bukankah ini berantakan? Ketua, kabar baik. Xiao Zhenxian bilang, Jamuan kenegaraan sukses besar. Kompetisi Dewa Koki dalam 3 hari. akan diadakan di Hotel Longway. Dan alokasikan 100 juta untuk modal awal. Ini kontraknya? 1 miliar? Oke. Ayah, bagaimana? Aku tidak berbohong kan? Ini semua berkat Koki Feng. Tidak berani. Terutama karena Nona Besar tidak ada masalah. Tenang saja, ini semua karya pertama Nona Besar. Ayah tidak akan memecatku sekarang kan? Koki Hotel Longway benar-benar perlu diganti. Kali ini kita menang hak adakan kontes Dewa Koki. Du Chengfeng tidak sepenting itu lagi. Lagi pula, kamu putri kandungku. Bagaimana mungkin aku mengabaikanmu karena orang luar? Zhen, kamu tidak menyalahkan ayah, kan? Ayah, bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Ini semua karena Du Chengfeng yang menghasut. Ayo, kita selesaikan urusan dengannya sekarang. Ayo kita pergi selesaikan urusan dengan Du Chengfeng. Feng, jangan pergi. Kami tak mau Feng dipecat. Kalau Feng dipecat, kita harus pergi bersama. Ibuku masih sakit, adikku masih kuliah. Jika aku dipecat, Aku tak khawatir. Kupikir ketua orang yang masuk akal. Dia tak akan memecat kita. Liu, bagaimana menurutmu? pikirkan lagi. Aku putuskan menolak tawaranmu. Tak salah dengar? Benar sekali, yaitu memecatmu. Liu, aku setuju keputusanmu. Tapi aku rela gajiku dipotong. Demi mempertahankan mereka. Mereka sudah lama bersamamu. Jangan pecat semuanya, kan? Kau tak bisa melindungi diri sendiri, malah memikirkan orang lain. Gajimu hanya denda. Kau harus ganti rugi 600 miliar rupiah. Apa? 600 miliar rupiah? Ini kontrak dengan ayahku dulu. Kalau ayah taksirda, aku juga tak tahu. Masih mending kau pergi begitu saja. Ini 600 miliar rupiah? Kenapa bisa 600 miliar rupiah? Liu, dulu katanya ada prosesnya. Bayar asuransi dan dana perumahan. Kenapa ada klausul Ketua, ini sangat tidak adil. Selama ini, Feng bangun pagi dan bekerja keras. Sebelum pergi, dia kehilangan uangnya di hotel. Dia masih berutang 300 juta padamu. Ini hitam di atas putih, tertulis dengan jelas. Bahkan di pengadilan, kau pasti kalah. Liu Yunshan, aku sangat mempercayaimu. Kau sangat jahat padaku. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pusat perbelanjaan seperti medan perang. Seseorang sebaik dirimu, kalau orang lain merebutnya, aku yang akan menderita. Aku harus lebih berhati-hati. Jangan salahkan aku. Liu Yunshan, kau menyelamatkan hidupku dulu. Aku berterima kasih padamu. Aku menganggapmu seperti ayah baptis. Aku bekerja keras. Tak kusangka kau memperlakukanku begini. Apa katamu? Apa aku memperlakukanmu tidak adil selama ini? Kau yang pertama. Kau masih menyalahkanku atas ketidakadilan? Aku tak peduli kau menyentuh yang lain. Tapi kau tak boleh sentuh putriku. Aku pasti tak setuju. Liu Yunshan. Liu Zhenzen itu kanker. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Hotel sedang bermasalah, dan kau malah bermain kata-kata. Oke, baru hari ini aku tahu wajah aslimu. Kukira bagaimana kau bisa baik menyelamatkanku. Akan kuberitahu satu hal lagi. Sebenarnya, bukan aku yang menyelamatkanmu. Anak muda, kamu terlalu naif. Sebenarnya, aku cuma lewat saja. Seseorang memanggilkanmu ambulans. Meninggalkan setumpuk uang. Dulu aku miskin. Lihat uang, aku ingin mengambilnya. Ujungnya, kau harus bilang aku menyelamatkanmu. Kau bilang ini lucu? Kau membohongiku bertahun-tahun. Aku bohongi kau. Memang kenapa? Aku tidak akan berbohong padamu. Bisa jadi koki di lingkungan sebagus ini, kau benar-benar merasa dirimu penting. Kau marah, akan kuberitahu. Tidak berguna. Tentu saja tidak berguna. Dia cuma bisa tidak becus dan marah. Karena kontraknya tidak hanya menyebutkan harus ganti rugi 300 juta. Dan karena perjanjian non-kompetisi, dia tidak bisa memasak selama 40 tahun ke depan. Hahaha. Kau masih manusia, tidak cukup hanya membayar 300 juta. Dan saudara Feng tidak akan pernah jadi koki. Damn, jika ada yang membela Du Chengfeng lagi, kalian semua akan berakhir sepertinya. Jun, ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Sesuatu datang padaku. Gugatan belum diajukan. Aku tak tahu siapa menang atau kalah dan bagaimana. Kau tahu Jamyu Negara, Ani Langkar, Feng Baokun ini bisa diandalkan?
Tuan Pete. Ini adalah rebusan busuk dari dapur belakang. Silakan cicipi. Sampa Macam APA yang kau makan dengingku, pasti bukan buatan koki. Semuanya berhenti makan. Ada yang salah dengan jamuan negara ini. Hal yang kita makan bukan standar jamuan negara sama sekali. Ini jelas tumpukan sampah. Bagus, aku juga masalah dengan makanan barat. Aku merasakan sesuatu yang salah. Jangan gerakan sumpitmu dulu. Berani sekali. Panggil aku ketua Hotel Longway. Pergi. Tunggu saja. Pertunjukan akan di... Ini. Segera. Kalian sangat baik hati. Feng Bao Kun membuat sup untuk pete. Apa kau pikir masalah ini sesederhana itu? Pete sangat pilih-pilih makanan. Dia pasti kan marah. Tapi, ini masalahnya. Dia memasukkan barang ilegal ke makanan VIP. Setiap tamu yang punya masalah jantung, itu akan jadi masalah. Itu bisa membunuhmu. Kau bisa mati. Berhenti membuat panik. Wali kota janji investasi 100 juta dan memenangkan hak adakan lomba koki dewa. Pikirkan cara hadapi wali kota. Gawat, wali kota murka. Katanya hotel kita abaikan VIP. Wali kota, dia marah. Kenapa? Feng Bao Kun, ikut aku keluar. Zen, bicara lagi dengan Chen Feng. Chen Feng, asal kau mau tetap di sini, semuanya mudah diatur. Kau tak sanggup 300 juta. Feng Bao Kun, apa yang kau lakukan? Bukankah kau bilang jamuan negara baik-baik saja? Ketua, saya juga tidak tahu. Mulut pete sangat rumit. Dia bisa merasakannya. Apa gunanya sekarang? Cepat pikirkan cara. Baik, guru saya akan segera datang. Guru saya adalah Jin Jiuzun. Asal dia bersedia datang, pasti redakan Amara di jamuan negara. Cepat pergi. Hai. Oke. Du Cheng Feng, itu pepatah yang bagus. Saya tahu kidan, dia janja. Kau takkan menang lawan Hotel Longwei kami. Tidak kau pikirkan masa depanmu? Lu Zhenzhen, aku tahu. Kau harus pikirkan dirimu sendiri. Ini benar-benar bersulap. Aku tak seperti ayahku. Aku tak punya banyak kesabaran untukmu. Sekarang jamuan negara berakhir sukses. Aku lebih baik menunggumu berlutut dan mohon ampun. Kita lihat saja nanti. Lihat siapa berlutut dan mohon ampun. Ayah, bagaimana? APA ada masalah dengan jamuan negara? Tak apa. Wali kota puas dengan Longwei. Kau dengar? Du Cheng Feng. Aku lebih baik menunggumu berlutut dan mohon ampun. Lu Zhenzhen, kupikir otakmu tak begitu bagus. Ganang Luyun, kau pekerjakan idiot ini kelola hotel bintang 5. Hotel ini pasti akan bangkrut. Du Cheng Feng, bisamu cuma menggonggong? Oke, cukup bicara. Chen Feng, Zhenzhen, bicara. Dia sungguh tak pandai bicara. Kau bisa urus itu. Ayah, kenapa sikapmu berubah saat keluar? Karena kau harus pergi, maka ku beri kau kesempatan tampil lagi. Biar kau tunjukkan wajahmu di jamuan negara. Lebih baik cari kerja di masa depan. Tuan Lu, APA Max Sudmo. Lihat, Ayah, apa kualifikasinya? Aku tidak setuju. diam kamu. Lu Zhenzhen, kau benar-benar bodoh. Kau tak tahu ayahmu berbohong? Pesta ini sudah berantakan. Jamuan kenegaraan gagal total. Du Cheng Feng, biar ku beritahu. Ya, ada masalah di pesta. Tapi tak separa yang kau bilang. Bisa kami selesaikan dalam 30 menit. Feng Bao Kun sudah janji padaku. Sekarang ku buat kesepakatan. Asal kau bersedia buat hidangan ini, bujuk Tuan Pete. Semua yang terjadi sebelumnya bisa diabaikan. Lu Yunshan, kau masih coba bohong padaku? Kau salah. Kau suruh Lu Zhenzhen pecat aku sebelum jamuan. Salah ya salah. Kejari Feng Bao Kun terkenal untuk masak. Setengah jam, kau pikir sesederhana hidangan? Sudah aku bilang 10 menit lalu. Pesta ini pasti celaka. Sisa 2 menit lagi. Kalau kau percaya padaku dulu, aku masih bisa selamatkan kau. Sudah terlambat. Du Cheng Feng, kau gila? Sekarang ku beri kau kesempatan. Jangan tak tahu malu. Tanpamu, aku tak percaya. Aku tak bisa tinggal di Hotel Longwei. Ide bagus. Kulihat apa yang bisa kau lakukan, Liu Yunshan. Du Cheng Feng. Beraninya kau memukulku? Apa yang terjadi saat kupukul? Hibogem kau jalan. Dulu aku tak mau menyentuhmu karena sayang. Sekarang robek mukamu. Siapa yang peduli padamu? Jalan. Akan ku beritahu. Kau tak bisa masuk universitas lokal. Habiskan uang ke universitas abal-abal di luar. Kau pikir akan hebat saat kembali? Kan? Manajemen saja tidak becus. Masih ingin kuasai hotel bintang 5? Kedengarannya tak bagus. Wanita sepertimu ditaruh di masyarakat. Tak ada yang mau 6 jutaan rupiah sebulan. Kau hanya bisa andalkan ayahmu. Siapa lagi yang bisa kau andalkan? Du Chen Feng, aku akan membunuhmu. Kau.
Tuan Pete. Aku merasa ada yang aneh dengan hidangan ini. Apa kau juga merasa aneh saat makan? Tentu tidak, jadi aku makin yakin di dalam Hotel Longwei pasti terjadi sesuatu. Hidangan ini sama sekali bukan buatan Koki. Wang Lao, ada apa denganmu? Panggil dokter. Tuan Kota, Sejauh yang kutahu, pasti ada obat terlarang di hidangan ini. baikan ketagihan. Tapi juga ada efek samping serius. Liu Yunsan. Jika pukul dan pukul. Dikutuk dan dimarahi. Apa kau puas sekarang? Haruskah aku bilang tidak puas? Du Chengfeng juga sudah melampiaskan. Bisa kau pecat sekarang? Melampiaskan ya melampiaskan. Sekarang aku tak mau menyulut api. Karena semuanya tak berarti. Kau berkanda, Du Chengfeng. Aku sungguh tak percaya lagi. Tanpamu, Hotel Longwei takkan buka. Siapa Liu Yunshan? Ya, itu aku. Ada APA? Ikut kami. Setelah VIP di jamuan negara makan, terjadi serangan jantung. Masih diusahakan diesel amatkan. APA? Mustahil. Itu mustahil. Sebaiknya kau berdoa tak ada yang mati. Jika ada yang mati, seluruh Longwei akan dikubur bersamamu. Ayo, bawa pergi. Ayo pergi. Xiao Jun, ayo kita lihat juga. Liu Yunshan, kau berani sentuh jamuan. Kulihat kau tak sabaran. Tuan Kota. Salah paham. Aku bisa menjelaskannya. Dengarkan aku. Menjelaskan? Omong kosong. Dia benar. Ini benar-benar membunuh orang. Chengfeng. Saya salah. Tolong bantu saya. Chengfeng. Chengfeng. Saya menyesal. Saya sangat menyesal. Saya seorang koki, bukan dokter. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Asalkan kau mendengarkanku. Katakan jadi seperti sekarang. Nyawa sedang dipertaruhkan. Bagaimana kau ingin kuselamatkan? Tidak, ada jalan keluar. Kau kan bisa buat makanan obat, kau pasti bisa bantu aku. Benarkan, Xiao Jun, siapkan bubur sehat dan beri mereka makan. Hey, Ayah, kau sanggah pergi dia? Bagaimana jika dia punya niat buruk? Minggir dari hadapanku. Jangan panggil aku ayah. Bodoh kau. Ini semua salahmu. Apa kata Chen Feng jadi kenyataan? Kau masih saja ngoceh di sini. Kau anak haram jadah. Liu Yunsan. APA kau bersalah? Tuan Kota, saya tidak bersalah. Perjamuan ini tak ada hubungannya denganku. Ini semua salah putriku yang durhaka. Ini semua salahnya. Koki awalnya adalah Du Chengfeng. Tapi dia kari masalah dengan orang lain. Ayah, apa yang kau bicarakan? Badan hukum hotel adalah kamu. Kau bertanggung jawab atas hotel ini. Apa hubungannya denganku? Maaf, Aku bilang walau kau masuk penjara, itu juga untukmu. Mr. Hilbire can mood for love. Tak bisa biarkanku setelah pulang dari LN. Kau sudah tua. Mengelola hotel masih tergantung padaku. kau ke barat, mengandalkanmu. Ayah, tenanglah. Bukankah itu yang kau ajarkan? Hotel lebih dari segala. Siapapun bisa dikorbankan saat genting. Mengorbankan Du Chengfeng Kepitasannya. Sekarang giliranmu berkorban. Benar-benar menembak kaki sendiri. Kenapa aku membesarkan anak durhaka sepertimu? Tuan Kota. Biarkan saya menjelaskan. Semua karena Feng Baokun ini. Dia lancang mengubah menu, dan barang selundupan ditambahkan ke hidangan. Saya tidak tahu itu. Feng Baokun? Dari mana dia? Bawa dia padaku sekarang juga. Baik, saya akan menghubunginya. Tidak bisa dihubungi. Bukankah kau bilang dia pergi ke gurunya? Pembohong sialan ini. Kita semua ditipu olehnya. Dia pasti sudah kabur. Tidak, aku percaya padanya. Dia pasti punya alasan. Jam berapa sekarang? Kau masih mendengarkan sampah itu. Kau percaya semua yang dia katakan. Bekerja keras di hotel. Du Chengfeng, yang bekerja bertahun-tahun. Tidak bisakah kau mendengarkan sepatah kata pun? Setelah beberapa VIP minum bubur segar, kondisi tubuh berangsur pulih. Tidak ada yang serius, aku membawa mereka ke rumah sakit untuk diperiksa. Meski begitu, hukuman mati diringankan, tapi hukuman tetap ada. Investasi di Hotel Longwei dibatalkan, dan hak mengadakan turnamen Dewa Koki. Cabut sertifikat kualifikasi bisnis Hotel Longwei. Tutup untuk perbaikan. Tutup untuk perbaikan. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Koki Du. Hari ini, saya resmi mengundangmu bergabung dengan Hotel Jinhong. Bagaimana menurutmu? Saya bersih. Bagus. Hotel Jinhong kita telah menemukan harta karun. Apa kau yang membuat sup itu? Oh, sangat tersembunyi. Saudaraku,
Aku sangat mengagumi. Aku harus mencicipi keahlianmu saat ada kesempatan. Tuan Kota, aku tidak menerimanya, bahkan mengesampingkan fakta. Apa dia tidak bersalah? Jika bukan karena mengurus urusannya, bagaimana bisa menunda perjamuan kenegaraan? Semuanya salahnya. Mengapa kau hanya berurusan dengan hotel Longwei kami? Dia baik-baik saja. Liu Zhenchen. Tidakkah kau pikir apa yang kau katakan itu lucu? Oke, bahkan jika aku salah, tapi aku masih tidak yakin. Aku ingin mendengar keluhanmu. Dia adalah Du Chengfeng. Kau bisa menaklukkan VIP perjamuan kenegaraan hanya dengan satu sup. Kau bisa naik selangkah demi selangkah. Bisakah kau menjadi koki Hotel Jinghong? Aku sangat meragukan keterampilan memasaknya. Diam, diam. Sudah saat kau masih mengatakan omong kosong ini. Kaulah yang seharusnya diam. Jika bukan karena kepengecutanmu, apakah Hotel Longwei akan direduksi menjadi keadaannya saat ini? Aku menantang. Menarik. Mengapa kau tidak membicarakannya? Ya Jinghong, apakah kau berani berdera denganku? Bukankah kau menyukainya di perjamuan kenegaraan? Kalau begitu kita akan berhadapan langsung. Jika Hotel Longwei kami menang, dia tidak bisa menjadi koki lagi. Hotel Jinghong menjadi milikku. Jika kami kalah, aku, Yu Zhenchen, berlutut di depan umum dan meminta maaf. Hotel Longwei... Kau gila. Kau benar-benar gila. Duel koki, agak menarik. Kompetisi Dewa Koki mendekat. Duel koki sangat menarik. Tidak. Saya tidak setuju. Putriku mengalami gangguan saraf. Apa yang dia katakan tidak dihitung. Liu Zhenchen, APA kau lupa? Tidak ada lagi koki di hotel kita. Lawan Du Chengfeng. Kau yang mayu atau aku? Kau tak perlu khawatir, Tuan Kota. Aku sangat yakin dia, Du Chengfeng sampai tak berguna. Kalian semua tertipu olehnya. Itu sebabnya aku menantangmu. Aku akan membuktikannya sendiri. Aku CEO Longwei Hotel terbijak. Kau yakin dengan reputasimu, kepemilikan Hotel Longwei? Luncurkan tantangan. Diuji? Aku cukup yakin. Tuan Pi. Maksudmu? Tentu saja aku tak punya pendapat. Favoritku adalah makanan. Paling suka lihat duel para koki. Agar aku bisa nikmati lezatnya dunia, aku akan bertaruh lagi. Siapa yang menang dalam laga hari ini, aku jamin itu. Langsung ke final Dewa Koki. Langsung ke final. Tak perlu kompetisi bertahap. Ada hal sebagus itu. Bukankah itu jadi juara 2? Ayah, bagaimana? Kalau bukan aku, bisa ada yang begini? Ini Hotel Longwei kita. Peluang bagus jadi menyerang balik. Peluang bagus, tapi Tak ada koki di hotel kita. Tak ada koki. Kau mengerti? Siapa bilang kita tak punya koki? Jin Yuzun. Ternyata dia. Pas Y. Siapa Jin Yuzun? Baka Jia. Jin Jiuzun dikenal dewa masak dunia barat. Alasan dipanggil 9 kehormatan. Karena dia punya 9 pisau dapur. 9 trik di dunia koki. Terkenal karena masakan dan keahlian pisaunya. Luar biasa. Anda Jin Yuzun? Koki Feng? Tak terduga. Guru Anda ternyata orang hebat ini. Ayah, sudah kubilang, aku takkan mengecewakan. Sekarang percaya, tak perlu hirakan sampah ini. Berlutut dan minta maaf. PAKY, Jin Yuzun wakili Hotel Longwei. Masih mau melawan? Pas Y. C'est bas à papin du Chengfeng. Dia hanya koki hot. Dibanding koki seperti Jin Jiuzun, sebaiknya kita mengaku kalah. Feng Baokun, dia setengah matang. Seberapa hebat gurunya? Karena kupilih Du Chengfeng. Akan kupercaya dia. APA, omong kosong. Demi seorang koki, bertaruh Hotel Grand? Lawan Jin Yuzun masak? Ayo, ketua, siapkan mobil segera, cepat panggil koki hotel. Ikut aku ke Hotel Longwei. Ya. Tunggu, kurang. Panggil yang kubaya mahal. Ya. Ye Yinghong. Yakin mau kirim pecundang ini? Jangan sampai keluarga Ye bangkrut. Keluarga bangkrut. Aku percaya pada... Soal peralatan dapur? Mulai nih. Kau tak pantas kulayani sendiri, murid, guru. Karena dia mempermalukanmu, kau harus membalasnya sendiri. Jangan mengecewakanku. Ini bilah kristal arhat milik guru. Mimotong Besi Seperti Lumpur. Pisau dapur tertajam di dunia? Du Chengfeng, dengan bilah arhat ini, lihat bagaimana kau menang di babak pertama. Konon dewa masak Jin Jiuzun pakai pedang ini? Menangi Master Chef pertama. Teknik ini tak soal ketajaman pisau. Kompetisi kuliner dimulai.
Tajamnya pisau ini Ukiran yang indah. membuka mata sekali. Dua naga memainkan mutiara, dipersembahkan untuk Nona Liu. Seyernih kristal, seperti hidup, ukiran naga yang bagus. Garisnya halus, pisaunya menari seperti naga, sangat memanjakan mata, pertunjukan yang fantastis. Luar biasa, bagus sekali, tidak mengecewakanku. Feng, kenapa kau tidak bergerak? Ada di sana. Ye, bukankah keahlian pisaunya buruk? Apa kau menyerah sukarela? Tita pasti akan kalah. Sepertinya seseorang akan mengungkap rahasia. Sudah kubilang aku benar. Memecatmu adalah pilihan yang tepat. Ingin aku menyesal? Bermimpilah. APA yang kau lakukan? Sekarang giliran keahlian pisau. Bukan piring. Percuma dilihat. Itulah yang terjadi saat kau tata piring. Oh, sungguh kemenangan. Menang semudah ini. Konsesi, konsesi. Tidak, Feng akan mulai. Ini? Bagaimana dia bisa melakukannya? Ini terlalu nyata. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Chef Feng baru saja mengukir es. Mengukir selama itu. Dia selesaikan ukuran besar dengan sedikit pisau. Pasti ada triknya. Tidak, karena keahlian pisaunya terlalu cepat, mencapai tingkat penguasaan. Kelihatannya hanya beberapa pisau. Padahal, puluhan ribu pisau sudah diayunkan. Den setiap pisau sangat teliti. Sedikit kesalahan saja akan menyebabkan kegagalan total. Aku hanya dengar teknik ini di legenda. Tak sangka lihat dengan mata sendiri hari ini. Sungguh membuka mata, sungguh membuka mata. Sepertinya menang dan kalah sudah jelas. Aku nyatakan ronde pertama ini. Kita adu keahlian pisau. Naga kembarku juga hidup. Kenapa kau bilang dia lebih baik dariku? Bodohnya kau hanya sebongkah es. Chef Du gunakan puluhan buah dan sayur. Pertama piringnya, ukuran pisau. Kesulitannya belasan kali lipat dari siapa kalah menang. Sudah jelas. Bagus, dan juga realistis. Kelompok bunga ini juga lebih baik. Palsu tetap palsu. Atau Chef Feng lebih hebat? Lihat itu, kupu-kupu pun percaya. Sekarang APA lagi yang ingin kau katakan? Sekarang kau harusnya yakin. Aku nyatakan Du Cheng Feng menang ronde pertama. Hanya sedikit trik. Itu sama sekali tidak berguna. Koki sejati harus mendalami masakan asli. Apa gunanya membuatnya seperti ini? Keterampilan pisau tadi, NAK, kamu berasal dari mana? keterampilan pisau aneh ini, hanya Dewa Masak Timur yang bisa melakukannya. Itu tidak mungkin. Dia sudah meninggal. Katakan, Di mana kokinya? Bahkan jika kau membunuh, aku tetap tidak akan memberitahumu. kalau begitu, pergilah ke neraka. Tuanku, semua orang di keluarga Diu telah dibunuh. Dupa Dewa Koki telah dipatahkan. Sekarang semuanya tentang Koki itu. Koki itu meninggal dalam kecelakaan mobil. Grazia tidak memiliki lagi Dewa Koki. Hahaha. Anak baik, keberhasilan membangkitkan keinginan untuk menang. Selanjutnya, aku akan membuatmu berlutut dan memohon. Ronde kedua, pasta. Batas waktu, 1 batang dupa, tunggu sebentar. Aku punya 1 taruhan lagi. Jin Jiuzun, apa maksudmu? Kamu sangat berharga bagi Jin Jiuzun. Awalnya, dia dikalahkan dalam kompetisi dengan Cheng Feng. Kau terus menaikkan taruhan berulang kali. Bagaimana? Tidak berani? Tapi tidak apa-apa untuk mengatakan. Nak, aku ingin bertarung denganmu. Arena hidup dan mati? Apa itu? Ini pertarungan brutal antar koki. Asal dokumen hidup mati ditandatangani. Yang kalah potong tangan atau mati. Patahkan tangan, kau tak akan jadi koki lagi. Apalagi jadi koki. Hanya sampah. Cuma pengemis. Du Chen Feng. Berani tanda tangani? Kau kelewatan. Jika mau tanda tangan, aku wakilkan. Aku tanda tangan sendiri. Kokidu, mereka mempersulitmu, agar kau tak bisa lanjut bermain. Beberapa dendam. Waktunya akhiri. Aku ingin di Hotel Longli hidup aman. Namun, karena kau muncul lagi, mendorong selangkah demi selangkah. Bagaimana aku tak balas dendam keluarga? Kokidu. Orang tua ini lama tak meregangkan otot. Teknik pisaumu ingatkanku pada teman lama. Hari ini, kulihat apa yang bisa kau lakukan. Karena surat hidup mati sudah ditandatangani. Aku nyatakan,
Siapa izinkan dia bela Kelu Aga Ye? Hanya dia? Ayah, kenapa ayah diizini? Aku tidak akan datang. APA kau akan menyerahkan Hotel Yinghong? Ayah, aku punya kesempatan. Seberapa besar peluangmu? Kamu masih muda. Entahlah. Manusia itu jahat. Dia koki utama Hotel Longwei. Pernahkah kau mempertimbangkan? Nah, ini satu kemungkinan. Mereka bersekongkol membuat rencana pahit. Agar kau tertipu. Ayah, itu tidak mungkin. Kokidu, dia bukan orang seperti itu. Apa kau mengenalnya dengan baik? Aku sudah mengecek orang ini. Semua datanya berhenti 7 tahun lalu. Sebelum itu, tidak ada informasi terkait dirinya. Pria yang sangat misterius. Lai Akaber Yudi denken Hotel Yinghong? Ketua Ye, kompetisi kita disaksikan wali kota. Bagaimana? Kau ingin menariknya? Kelu Aga Ye tidak akan menarik kata-katanya. Tapi Du Chengfeng baik-baik saja. Aku punya 3 pisau dari Koki. Ketua Ye, tenang saja. Serahkan padaku. Jin Yutsun, kan? Akan kutunjukkan hari ini, apa itu pasta yang sebenarnya? Hahaha, Oak. Sama saja bagi siapapun. Pada akhirnya, Hotel Jinhong dan bocah ini, aku ingin memesan. Kokidu, 3 pisau. Dia adalah Raja Pasta. Dia koki eksekutif Hotel Jinhong. Sangat mengesankan. Dia kan kalah dalam permainan ini. Koki buruk di hotel kecil. Pengetahuan apa yang kau punya? Membangkitkan semangat orang lain. Menghancurkan prestisimu. Yinghong, apakah ini orang yang kau cari? Chef Du, apakah ada masalah? 3 pisau bukan tanagan Jin Jiuzun. Adonan 3 pisau tak sebagus Jin Jiuzun? Tidak, Jin Jiuzun takkan membiarkannya selesai. Pak Tua, buat pasta di sini. Mie adalah yang terpenting. Kurasa kau tak begitu hebat. Kemampuan mencampur adonanku. Lihat seluruh kota Dragon. Aku berani bilang kedua. Tak ada yang berani bilang pertama. Kue yang dibuat sangat elastis. Kekuatan itu penting. Tapi yang penting adalah takaran airnya. Tepat. Hati-hati. Hampir saja. Aku ingat sekarang, Jin Jiuzun ini sudah mengembangkan alam pelepasan Ki Zeyati. Dia bisa menggunakan Ki, gosok setiap inci adonan. Ini di luar yang kawan orang biasa. Seberapa lama pun digosok, tak bisa dibandingkan. APA? Dan Ki sejati? Tentu, kau belum mencapai level tertinggi dunia kopi. Wajar jika kau tak tahu. Namun, dia lebih dari itu. Apa kekuatan terbesarnya? Yang terkuat darinya adalah kekejaman dan racunnya. Ki sejati tak berwarna dan tak terlihat. Orang biasa tak bisa melihatnya. Karena itu, dia berulang kali bertanding di arena hidup dan mati. Gunakan taktik kurang kalahkan lawan. Dengan trik ini, dia bunuh banyak koki top. Dan kumpulkan banyak kekayaan. Ternyata Jin Jiuzun sangat licik. Bukankah itu 3 pisau? Dasar sampah. APA lagi yang kau ikut camper? Sudah cukup berantakan. Kau masih mengacaukan. Pergi dari sini. Kau tahu seberapa besar pengaruh air ini? Aku membantumu. Aku tak butuh bantuanmu. Apakah itu hanya kesalahan kecil? Agak menarik. APA yang masih kau lakukan di sini? Lepaskan tanganku. Minggir dari jalanku. Cepat buat kue MU. Apa yang harus kulakukan jika kau di sini? Aku mual melihat wajah jelekmu. Ingin belajar teknik rahasia? Sedikit lembut. Aku melakukannya untuk kebaikan. Lepaskan tanganku. Ambil itu. Ambil itu. Sial, lihat apa yang kau lakukan. Lihatlah. Lihat apa yang telah kau lakukan. Apa kau gila? Tuan Juzun, apa kau baik-baik saja? Anak itu benar-benar mengejutkanku. Aku tak peduli siapa kau. Aku tak bisa meninggalkanmu dengan masalah ini. Pasta yang susah payah kubuat. Semua hancur karenamu. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Waktu hampir habis. Yinghong, APA kau melihatnya? Anak ini agen penyamar dari seberang, Tuan Kota. Mari kita ulangi lagi. Ada kecelakaan. Tuan Pete, lihat. Sayang sekali, aku akan mencobanya. Keahlian Master Mi nomor 1 Longcheng, TAPI. Aturan adalah aturan. Aku nyatakan permainan kedua. Kemenangan Hotel Longwei. Baik, Tuan Ye, kenapa kau mempertahankannya? Anak ini akan menghancurkan kita. Du Chengfeng melakukannya dengan baik. Apa kau menyesalinya? Jika kau menyesalinya, kembalilah dengan pada dan jadi anjing Hotel Longwei. Mungkin, kami juga akan baik dan memberimu hadiah makanan. Tuan Ye, jika kau kalah, kau kalah. Prosesnya tidak penting, hasilnya yang penting.
Sepertinya Hotel Jinghong juga tidak terlalu bagus. Permainan pertama aku menang karena keberuntungan. Aku masih orang yang bersama Long Wei. Aku belum mengirim master yang sebenarnya. Aku akan memenangkan permainan ketiga. Game ketiga, tanpa batas. Setiap tim kirim 2 koki masak hidangan. Mr. Pitt dan saya akan jadi Yuri. Giliranmu. Tunjukkan masakan yang sebenarnya. Yo, pura-pura mendalam. Siapa orang ini? Apakah dia terlihat familiar? Aku ingat sekarang. 6 bulan lalu, Anak jenius muncul di kompetisi masak. Apakah itu dia? Dia kuda hitam di MasterChef. Mr. Yi. Mungkinkah, benarkah dia anak yang tiba-tiba muncul? Seorang jenius kuliner? Benar, itu dia. Sebenarnya, dia punya identitas lain. Murid tingkat awal Dewa Masak. Setelah kecelakaan koki itu, aku bersusah payah mencarinya. Anak ini murid Dewa Masak? Ayah, inikah yang kau sebut pembunuh? Dulu, kusuruh selamatkan Dewa Koki. Malah selamatkan siapa ini? Kau belum lihat kokinya. Untung kutemukan murid Dewa Koki. Jika tidak, kita celaka hari ini. Dan lain sebagainya. Yang ayahmu katakan. Benar, ini aku. Tapi aku tak menyangka, akhirnya kau masuk Hotel Long Wei. Jadi pesaing terbesarku di Hotel Jinghong. Oh begitu. Tuan Yi, jangan khawatir. Biar aku bertanding hari ini. Aku tak akan mengecewakanmu. Percayalah padaku. Jangan percaya apa-apa. Jika bukan karenamu tadi, apakah kita akan kalah di game kedua? Masih punya muka kau di sini? Game ketiga, Jiang Zhendong dan 3 pisau. Minggir kau. Bisa jadi murid koki, suatu kehormatan bagiku. Seberapa banyak yang kau pelajari dari Koki Master, hari ini, sungguh membuka mata. Tidak banyak, aku bodoh, aku cuma belajar 20 atau 30%. Tapi meski begitu, aku percaya diri di kontes Koki Master ini. Jadi seorang koki? Tuan Juzun. Anak ini murid Dewa Koki? Kenapa tiba-tiba ada orang seperti ini? Aku tak pernah dengar. Siapa lagi murid Koki Master? Dulu, sang koki, keluarganya, seharusnya kubunuh dari dulu. Liu Yunshan. Kenapa tak menyerah saja? Aku takkan membunuh mereka semua. Kau terlalu payah untuk dilawan. Kehilangan segalanya. Tertawa dan bermurah hatilah. Ketua Liu, tak masalah. Jangankan murid Koki Master pun tak masalah bagiku. Aku tak peduli kau murid Dewa Koki atau bukan. Terlibat dengan sang babak ketiga, makanan laut terbatas. Masing-masing pihak kirim koki dan wakilnya. Tuan, Ya saya bantu. Baik, Ketua Y, serahkan padaku. kita pasti menang. Cheng Feng. Babak ini, Sangat penting bagi Hotel Jinghong kita. hidup dan mati, aku ingin kau bermain. Harus menang. Nyanyikan padaku, Tuan Ye. Jangan panggil aku Tuan Ye. Panggil aku Jinghong. Jika kau bisa menangkan babak ini, bahkan jika aku menjanjikan diri. Tuan Y, apa maksudmu, Jinhong? Apa yang kau bicarakan? Omong kosong apa ini? Apa masalahmu? Ayah, tidakkah kau mengerti? Pertandingan terakhir. Jika bukan karena Du Chengfeng, 3 pisau sudah lama tak berguna. Du Cheng Feng menyelamatkan 3 pisau. Omong kosong. Itu tidak mungkin. Walaupun dia baru saja menyelamatkanku, pertandingan terakhir juga penting. Jika anak ini mata-mata dari pihak lain, maka kita semua selesai. Jinhong, pikirkan baik-baik. Sampai ini tak sehebat 3 pisau. Ayah, aku mendirikan Hotel Jinghong. Aku percaya untuk isiku. Du Chengfeng hanya membantu di laga ini. Jiang Zhendong yang benar-benar bermain. Kau tak khawatirkan Jiang Zhendong? Jangan khawatir, 1 orang cukup. Walaupun batang kayu di sisiku. Aku tak peduli. Itu oak. Babak ketiga dimulai. Siapkan bahannya. Oak. Selembar penuh sirip hiu, dan ini sangat besar. Saya mendapatkannya dari negara kepulauan. Sirip hiu dipotong langsung dan diterbangkan. Hanya yang ini. Harganya 30 juta. Belum lagi, dan ini hanya salah satunya. Ada lagi? Abalong. Mereka, teripang. Semuanya barang kering. Kau benar-benar pakai barang kering untuk membuat sup? Benar? Barang kering menjaga rasa asli seafood. Rasanya lebih kuat dari seafood segar. Membuat sup dengan seafood kering. Apalagi sup dari barang kering terbaik. Yang terbaik dari yang terbaik. Nyalakan. Dimulai dengan kayu. Tuan Pete. Masuk akal? Pyukin,
Ini bukan kayu biasa. Apakah ini kayu nanmu emas? Nanmu emas? Dia pakai nanmu emas untuk memasak? Ini terlalu boros. Ini buang-buang uang. Harga nanmu emas sangat tinggi. Untuk api. Sayang sekali, bagi yang belum pernah lihat dunia. Subguru saya harganya 200 juta yuan. 200 juta per hidangan. Belum pernah terdengar. Aku tidak salah baca, dia bahkan tidak membelah perut ikan. Dia cuma ambil tulang dari mulut ikan. Ini mengeluarkan tulang dari udara. Apa dia benar-benar? Murid Cookie Master? Metode ini tak terduga, orang biasa tak bisa melakukannya. Bahkan Jiang Zhendong sangat hebat. Seberapa hebat Koki Masternya? Sayang, tak ada lagi Koki Master di Xia Agung. Oke. Liu Yunshan. Bisa kau lihat apa yang dia lakukan? Mungkinkah Tarian Phoenix 9 langit? Aya, APA ITU Tarian Phoenix 9 Hari? Tarian Phoenix 9 langit itu, jurus Koki Master. Jarang sekali diperlihatkan. Hanya sekali diperlihatkan di depan umum. Itu sangat mengejutkan. Jika dia benar bisa menari 9 hari, maka tak ada lagi ketegangan di pertarungan ini. Ayah, apa dia sehebat itu? Tepat sekali. Tak kusangka dia kuasai jurus Dewa Koki. Bisa lihat tarian Phoenix muncul lagi. Itu juga mati tanpa penyesalan. Ayah, apa yang kau bicarakan? Bahkan jika dia menang, itu bukan kemampuan si sampah itu. Lihat ITU, apa yang dilakukan si sampah itu? Dia bahkan ambil ikan. Du Shenfeng. Jangan kira aku tak tahu. Kau tak pernah sentuh ikan di Hotel Longwei. Bagaimana? Kau juga mau tarian Phoenix 9 hari? Jiang Zhendong ambil tulang ikan dari udara. Apa yang dia lakukan? Dia memijak ikan. Aku tak sentuh ikan selama bertahun-tahun, karena tak ingin jurus tertentu terjadi. Tapi itu tak lagi jadi masalah. Tarian Phoenix hampir selesai. Tarian Phoenix 9 hari. Apakah ini tarian Phoenix 9 tingkat legendaris? Kau lihat itu? Aku melihatnya. Aku tidak menyangka. Di tempat sekecil ini, aku benar-benar melihat Feng Wu Jiutian. Aku tidak menyesal seumur hidupku. Aku tak sabar mencicipinya. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Kita seleka. Aku tidak menyangka. Aku tidak mati di tangan Du Chengfeng. Dia mati di tangan keluarga Ye. Liu Yunshan, kau tak masalah memprovokasi Du Chengfeng. Dia sampah pada akhirnya. Kau salah ingin menelanku di Hotel Jinho. Seperti kata pepatah, hati manusia tak terduga. Apa kau pikir keluarga Ye makan nasi kering selama ini? Rasakan itu. Sekarang bisakah kita umumkan hasilnya? Jelas, permainan ini Tunggu, Tuan Kota. Hotel Longwei kami belum selesai. Kenapa kau mengumumkan hasilnya sekarang? seberapa mahal pun bahan-bahannya, itu tak sebanding dengan keahlian memasak ini. Ini bukan soal bahan siapa yang lebih mahal dan kayu APA yang digunakan untuk api? Benarkah? Jadi aku ingin bertanya pada kalian. Aku sudah sibuk di sini sejak lama. Apa kalian sama sekali tak melihat caraku membuat hidangan ini? Rahasia? Tunggu, Bahai Danjan makanan lot yang luar biasa, dan api dengan nanmu emas. Proses memasak melalui 9.981 proses. Satu hidangan bernilai 200 juta. Aku memikirkan sebuah kemungkinan. Tidak. Mungkin 8 dewa menyeberangi lautan. Sepertinya aku pernah dengar. konon, ini hidangan 10 dewa teratas. Masak-memasak sudah ada sejak dulu. Ada 10 hidangan di daftar dewa. Cita rasa dunia, menelan gunung dan sungai. 18 arhat, guoshi tak tertandingi. 3 dewa teratas hilang sepenuhnya. 7 dewa tersisa. Apakah 8 dewa ini termasuk? Peringkat ke-9. Bagaimana denken Tarian Phoenix 9 hari? Feng Wu Jiutian peringkat ke-8. Tapi orang ini adalah Jiang Zhendong. Bahkan jika dia bisa membuat Feng Wu Jiutian, aku khawatir panasnya masih kurang. Itu tak terhindarkan. Tapi Jin Jiuzun keluarkan 8 dewa. Maka, kau harus coba dulu, untuk penilaian lebih lanjut. Oak, Jiang Zhendong, kenapa kau berkeringat? Terlihat gugup. Kau tidak percaya diri? Bagaimana mungkin? Aku cukup percaya diri. Jin Yutsun, berhenti mengatak. 8 dewa lama hilang. Kau hanya omong kosong. Inti 8 dewa bukan cuma bahan berharga, tapi langkah terakhirnya. Belum ada yang tahu. Benarkah? Kalau begitu, Aku akan tunjukkan. Apa itu 8 dewa sejati?
Ini sangat harum. Tenang saja, yang penting dari seafood adalah umaminya. Untuk apa ini? Oh, begitu. Ini inti dari 8 dewa, menyeberangi laut. Masukkan es kering agar cepat dingin. Anda bisa mengunci rasa umami makanan laut. Tepat sekali. Hari ini Anda lihat 8 dewa sejati, terutama langkah terakhirnya. Itu rahasia. Biar kalian lihat. Apa itu masakan sejati? Jangan sampai ada yang pamer keahlian. Silakan. Rasanya sangat enak. Aku merasa ada yang kurang. Aku bisa lihat laut mendekat. Gelombang datang. Segar. Benar-benar segar. Mustahil, Feng Wu Yuzian lebih tinggi. Kenapa rasanya sangat buruk? Aku tak percaya. Kalah? Kita kalah. Ayah, Ayah, ada apa denganmu? Ini bukan soal level. Perbedaannya terlalu besar. Hahaha. Sudah kubilang, kalian hanya sampah. Phoenix Dance? Dewa koki kalian dewa-dewakan. Masakannya kuno, dan aku mewakili masa depan masakan. Berarti kita menang? Ayah, kita menang. Hahaha. Oh, maaf sekali, Tuan Ye. Kita menang. Hahaha. Orang yang kau undang tak bisa apa-apa? Tiga Pisau APA, Jiang Zhendong Apan. Itu semua palsu. Dan yang memijat ikan itu, otak kosong. Tidak, metode ini, aku tahu. Du Chengfeng juga. Aku Mari Kedua. Dia mau tiru teknik Jiang Zhendong. Dia belajar teknik rahasia. Tapi Jiang Zhendong kalah. Lagi pula, dia sampah yang cuma bisa jual ilmu. Siapa yang Yanyi taruhan tadi? Kalau kalah, kau harus serahkan Hotel Jinhong padaku. Dan kau, Ye Yinghong. Kau tak mau gantikan Du Chengfeng dan potong tangannya? Sesuai perjanjian. Benar. Jinhong, Jinhong. Kau puas sekarang? Ini semua salahmu karena menyelamatkan sampah ini. Sebenarnya Hotel Jinhong kita baik-baik saja. Ayah, aku tak tahu kenapa ini terjadi, oke? Berhenti main drama. Percuma. Kenapa? Presiden Hotel Jinhong yang megah. Harusnya dia serakah tapi pengecut. Sudah. Kukap. Aku setor saham Hotel Jinhong. Semua untukmu. Tap. Demi pertemanan kita selama ini. Tak perlu potong tangannya, kan? Lupakan? Apa maksudmu? Dia pukul aku pakai tangan itu. Tak cuma dipotong. Aku sendiri yang akan melakukannya. Dasar wanita brengsek. Ini akibat perkia Du Chengfeng. Kau menyesal sekarang? Aku Ye Jinghong takkan pernah Aku percaya Du Chengfeng. Dia pasti buktikan kekuatannya. Kekuatan? Kekuatan macam apa? Ayo, tahan dia. Tahan. Berhenti dan pergi. Kalau mau potong, potong juga tangan Du Chengfeng. Kalau Yantan, datang sini. Tak bisa sekarang. Tunggu sebentar. Yinghong, kau lihat? Dia pengecut? Yah. Kita sudah siap. Evaluasi. Nah, penilaian sudah selesai. Mau mempermalukan diri dengan produk palsu ini? Belajar sekarang, jual sekarang. Malu kalah itu memalukan? Kau pikir kau pintar? Bahkan aku, murid Dewa Koki, kalah. Apalagi kau. Berhenti berpura-pura di sini. Kau bukan murid Dewa Koki sama sekali. Tarian Phoenix 9 hari buatanmu juga palsu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Percaya atau tidak, kubelah mulutmu. Kau bilang murid Dewa Koki bukan dia? Mungkin kau? Ku tahu mentalitasmu suka menjilat pemuat, tapi Hotel Jinhong sudah tamat. Sekarang kau bahkan mau jadi anjing di Hotel Longwei ku. Aku sudah tak mau lagi. Cheng Feng,
Jangan asal bicara. Dia baru saja pakai tarian Phoenix 9 hari. Masa bukan murid Dewa Koki? Saudara, makan nasi saja jangan sembarangan. Jangan asal ngomong. Walau orang ini kalah. Tapi tarian Phoenix ini masih bisa disebut hidangan bagus. Sungguh langka. Tarian Phoenix 9 hari asli. Tak mungkin kalah dari 8 dewa menyeberang laut. Jadi yang dia bikin Tarian Phoenix asli. Jajah bawa aku ke masalah bodohmu. Aku juga berjuang untuk Hotel Jinghong. Kau menginjak saudara sendiri. Aku hanya bersikap realistis. Jika ingin lihat tarian Phoenix asli hari ini, akan kupuaskan kalian. Ayah, lihat. Aku lihat. Aku lihat. Jadi ini tarian Phoenix 9 langit asli? Bagaimana mungkin? Kau, Tarian Phoenix 9 hari. Jiang Zengdong palsu. Miliknya sama sekali bukan. Tarian Phoenix 9 hari. Punyamu juga jelas-jelas palsu. Tak kusangka kau banyak tahu. Lihat ikan itu. Kenapa? Kok bisa? Apa ini benar dua tarian Phoenix 9 langit legendaris? Inilah inti tarian Phoenix 9 langit. Jiang Zengdong si penipu ini. Kukira Tarian Phoenix 9 hari itu ikan. Salah. Keliru besar. 9 inti di perut ikan ini. Makna 7 Anya Tarian Phoenix 9 langit. Bagus. Bagus, bagus. Ini hidangan terbaik seumur hidupku. Bagaimana bisa sedap sekali? Juara 1, Jura Mutlak. Kenapa? Mengapa ini terjadi? Bukannya kita menang? Apa yang terjadi? Siapa yang bisa jelaskan? Punggung perkasa ini? Masakan luar biasa. Aura tak tertandingi. Apakah kau? Dewa Koki? APA? Apa dia dewa memasak? Mustahil sekali. Dia sudah lama di Hotel Longwei kita. Koki Terma. Bagaimana mungkin di kuil kecil kita? Benar, ayah? Dia adalah dewa memasak. Dia seorang ahli masak. Ini dia. Semuanya berakhir. Jiang Zhendong, APA lagi yang ingin kau katakan? Beraninya kau mengaku murid Dewa Koki? Hampir membunuh kami, Koki Ali. Aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya mengagumimu. Aku mengembangkan hidangan ini sendiri. Aku punya keahlian memasak. Aku punya bakat. Aku salah. Aku mohon, jadikan aku muridmu. Aku bisa mulai dari awal. Aku bisa jadi asisten. Asalkan aku bisa berada di sisimu. Sekarang bukan waktunya mengatakan itu. Tuan Kota, bisakah Anda umumkan hasil lomba? Benar. Aku ceroboh tadi. Pemenang lomba masak adalah Hotel Jinghong. Oak. Ayah, biar ku beritahu. Mataku tidak pernah salah. Aku mengerti. Kalian berdua memang berjodoh. Saat aku memintamu bertemu Koki. Tak kusangka kau menyelamatkan Koki di ialam. Dan sekarang, Dewa Koki menyelamatkan Hotel Jinghong kita lagi. Kupikir bahkan pasangan. Aku tidak punya takdir sepertimu. Ayah, apa yang kau katakan? Jin Jiuzun. Apa yang kau inginkan? Apa yang terjadi dulu, harusnya selesai hari ini. Jangan main-main. Kau tahu siapa di belakangku? Aku berdiri di belakangnya. 3 dewa kuliner gelap dunia barat. Jika kau berani menyentuhku, mereka takkan membiarkanmu di turnamen memasak. Bagus. Aku semakin menantikan turnamen memasak. Kau tidak akan mematahkan tanganku? Tidak bisakah aku memberikannya padamu? Aku akan melakukannya sendiri. Aku akan melakukannya sendiri. Liu Chengfeng, kau tak berani membunuh. Kan, di depan umum. Jangan main-main. Kau melupakan 2 hal. 1, ini arena hidup dan mati. 2, aku seorang juru masak. Hidup dan mati adalah hal biasa bagiku. Kau gila? Ini hanya kompetisi memasak. Beraninya kau membunuh seseorang? Tuan Kota. Anda tidak peduli? Tanda tangan sertifikat hidup dan mati. Aku tidak bisa menangani itu. Itu kau. VIP narkoba. Ini bukti nyata. Ayo, tangkap aku. Tuan Kota. Dengarkan penjelasanku. Tuan Kota. Dengarkan penjelasanku. Tuan Kota. Tuan Kota. Kenapa beberapa orang masih di sini? Hotel Longwei. Chen Feng, aku salah. Kamu baik sekali. Kamu menyelamatkanku. Kamu punya banyak hal. Tolong lepaskan aku. Ayah, bangun dulu. Minggir dari jalanku. Bodohnya kamu. Aku dibunuh olehmu.
Tak Feng, aku tahu aku salah. Bolehkah aku minta maaf? Aku tak tahu kau koki hebat. Bagaimana kalau ini? Aku ingin menikahi menjadi wanitamu. Jadi, kita keluarga. Bizarkan long way bersama. Oh? Kau benar mau menikahiku? Ya, seseorang sepertiku. Lebih dari cukup untukmu. Dibanding Ya Jinghan, aku lebih baik darinya. Kau benar tahu salahmu? Ya, aku tahu. Aku benar tahu aku salah. Kau bahkan tak tahu salahmu. Juga, kau tak benar suka aku. Takut kehilangan Hotel Longway, takut kehilangan uang, takut kehilangan kuasa. Ku beritahu yang tak kau tahu. Bahkan Hotel Longway itu juga dariku. Tidak. Itu tak benar. Takkan ku maafkan kau. Sebaiknya antar makanan saja. Kau cari pabrik untuk mengacau. Kemari. Tidak, ya hahaha. Bawa pergi Chen Razi. Tolong maafkan aku. Tolong. Cheng Feng, Bikara. Cheng Feng, kita menang minum bersama malam ini? Aku ten alkohol. Yakin mau minum denganku? Kebetulan, aku tak. Hey, aku tak sangka kau berbohong. Kau sangat payah minum. Minumlah sedikit. Lihatlah betapa mabuknya kau. Aku gembira. Aku masih boleh minum. Diu Cheng Feng, akulah yang berkuasa. Hotel Longwei. Itu milikmu. Ayolah, mari minum. Kuharap itu bukan omong kosong mabukmu. Kau akan menyesal saat bangun besok. Tak kusangka presiden wanita begitu polos. Dan sisi yang begitu imut. APA kau menyukaiku. Aku sudah menikah. Aku punya anak. Semua kerabatku telah meninggal. Aku tidak memikirkannya. Aku juga tak terpikir untuk bilang cinta. Pria dengan cerita itu paling menarik. Tak kusangka Dewa Masak Xia Agung masih hidup, dan Jin Jiuzun mati di tangannya. Turnamen koki ini kesempatan komunitas kuliner barat. Kesempatan terbaik merebut Xia Agung. Jangan biarkan Du Chengfeng merusak rencana kita. Ada 3 koki Xia Agung di final kali ini. Zeleng Du Chengfeng. 2 lainnya juga terkenal di dalam dan luar negeri. Koki Hata Karun, Nasional Daxia. Jika begitu, Mariberi Dia Pelayaran. Oke, sudah semalaman. Tak cukup makan? Masih pelukan? Turnamen Dewa Koki akan segera tiba. Kali ini dunia kuliner barat sedang naik daun. Jika mungkin, aku ingin masakan Daxia terkenal lagi. Oke, aku mendukungmu. Ayo, aku percaya pada. Tunggu sampai kali ini selesai. Den Kyutan besar. Tuan Y. Selamat pagi, Tuan. Ada apa? Ada berita barusan. 2 koki harta karun ikut kontes Dewa Koki. Meninggal. sesuatu tak terduga terjadi di turnamen Dewa Koki. 2 koki di Great Xia terlibat kecelakaan mobil, kematian akibat kecelakaan, dan ada 3 wakil dari masakan barat. Sepertinya sedikit tidak adil. Tidak ada keadilan mutlak di dunia ini, karena ini duel antara Tiongkok dan Barat. Atau finalnya, maka hanya ada pemenang dan pecundang. Atau umumkan bahwa kami di komunitas masakan Barat menerima gelar Dewa Memasak kali ini. Atau mulai kompetisinya sekarang. Mereka sangat tidak tahu malu. Aku dengar, di seberang adalah Dewa Koki Great Xia yang telah lama menghilang, keturunan keluarga Du. Aku tidak tahu apakah ada kesempatan belajar. Kau jelas-jelas menindas orang, bahkan jika kau menang. Itu bukan kemenangan. Tuan Kota, Apakah kau ingin membuat turnamen koki ini menjadi bahan tertawaan dunia? ini siaran global. Yang ini, Kalau begitu, aku punya usul. Kalian bertiga kirim 1 wakil. Pertarungan terakhir dengan Du Chengfeng. Itu adil. Keluarga Du dihancurkan oleh 3 hewan ini. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Tidak ada yang lain. Mereka bertiga bisa menghadapi Du Chengfeng. maksudmu? Ku bilang aku akan memilih. Kamu yakin tentang itu? Salah satu dari mereka bertiga. Tapi itu semua kekuatan seorang koki. Aku yakin punya keberanian. Aku semakin menghargaimu. Mungkin aku meninggalkanmu sampai sekarang. Adalah pilihan yang tepat. Jika tidak akan ada pertandingan di antara kita. Baguslah. Maka kita akan menggunakan cara yang paling adil. Ini pertarungan, kau salah. Tidak adil berurusan dengan sampah masyarakat. Itu menghancurkan. Tuan Kota, kamu bisa mulai sekarang. Baik, aku nyatakan. Final turnamen Master Chef dimulai. Aku lihat seberapa sombongnya dirimu. 3 orang silakan. APA yang akan kamu masak? Menelan gunung dan sungai. 18 arhat. Woshi tak tertandingi. Apa aku tidak salah dengar? 3 hidangan ini. Kenapa terdengar familiar?
Oh, aku ingat sekarang, ini semua ada di daftar peri. Mereka benar-benar ingin membuat 4 hidangan teratas di daftar peri. Itu tidak benar. Bukankah kau bilang itu hilang sejak lama? Apa yang akan mereka lakukan? Sekumpulan idiot. Jika tidak, apa kau pikir, untuk apa kita membantai keluarga Du? Bukankah itu untuk resep Du? 3 harta ini tak terlihat selama puluhan tahun. Kupikir aku takkan pernah merasakan rasa ini lagi. Tak kusangka aku bisa merasakannya lagi hari ini. Oh, tidak. Cheng Feng, tunggu apa lagi? Cepatlah, waktu terbatas. Orang ini tidak ketakutan. Kan? Kenapa kamu tidak melakukannya? Lihat, di sana panas sekali. Apa dia benar-benar seorang koki sebelumnya? Bukannya dia tidak mau bergerak. Dia benar-benar tidak bisa bergerak. NRK, kau memeras otak. Tidak bisa memikirkan hidangan untuk melawan kami. Bahkan jika kau bisa membuat 100.000 hidangan, di depan 3 harta kami, semuanya sampah. Ayah, apa benar-benar tidak ada cara lain? Tidak, ada hidangan lain yang bisa mengalahkan mereka. Apa itu? Itulah rasa dunia yang nomor 1 di daftar peri. Rasa dunia, tapi hidangan ini hanyalah legenda. Belum pernah dibuat sebelumnya. Beberapa bahkan mengatakan, hidangan nomor 1 di daftar ini sama sekali tidak ada. Hanya fantasi. Menelan gunung dan sungai selesai. Wushi tiada tara selesai. 18 arhat selesai. Oh, Kokitu. Orang-orang sudah melakukannya. Kau belum mulai? Apa kau tidak terburu-buru sama sekali? Masih belum mulai? Permainan selesai. Nah, menyerahlah. Bahkan jika kau memeras otakmu, kau tidak bisa mengalahkan kami. Dunia ini tidak ada hidangan. Kau juga tidak bisa memenangkan 3 hidangan berharga kami. Hei, bahkan jika ada, kau juga tidak bisa melakukannya. Bahkan lebih mustahil untuk membuatnya dalam waktu sesingkat ini. Cheng Feng bergerak. Akhirnya bergerak. Apa yang akan dia lakukan? Hahaha. Wah, kau benar-benar kehabisan akal. Kau malah mengeluarkan kol. Konyol sekali. Hahaha. Apa aku salah lihat? Apa bagusnya kol ini? Siapa juga yang suka makan kol? Dia tidak bermaksud menyerah. Kan, yang lain semuanya enak, bahan-bahan terbaik. Dia malah mengeluarkan kol. Harganya paling mahal cuma $1. Memalukan industri kuliner Daxia kita. Biarkan dia pergi. Dia tidak layak mewakili kuliner Daxia kita. Benar? Pergi sana. Turun. Saudara sedunia. APA, ITU, saudara sedunia. Kakek. Kenapa hidangan berikut ada resepnya, tapi rasa dunia di halaman pertama kosong? Anak baik, rasa dunia ini adalah pemahaman. Kakek sudah hidup bertahun-tahun. Aku tak paham inti hidangan ini. Bisa bahan apa saja, keterampilan memasak apa saja. Tapi bagaimana membuat rasa manusia ini, pada akhirnya, semua tergantung orangnya. Oak. Tergantung orangnya. Sepertinya aku paham. Arti sejati memasak adalah bagian dari hidup. Hanya dengan mahir, semua hidangnya. Untuk menghargai hidangan pertama di dunia. Rasa dunia, memasak sejati bukan kalian hebat. Bukan bahan-bahan yang mahal. Tapi membuat setiap hidangan dengan hati. Maka setiap hidangan adalah yang terbaik. Bahkan kau biasa, bisa membuat rasa yang tak tertandingi. Oh, bagus. Keterampilan luar biasa. Rasa yang kaya. Terasa lama di lidah. 3 hidangan ini berkualitas tinggi. Tentu saja. Du Cheng Feng membuat kubis rebus. Aku tertawa terbahak-bahak. Du Cheng Feng, kau akan kalah. Tuan Kota. Bolehkah kami mencicipinya? Ya. Boleh kami coba? Ini semua hidangan dewa. Tentu. Demi keadilan. Kalian juga bisa ikut mencicipi. Katakan apa pendapatmu? Ayah, ini tak tertandingi. Aku khawatir kita akan kalah. Anak bodoh, selama ini, bukankah kau selalu mendukung Du Cheng Feng? Kenapa menyerah di menit terakhir? Tidak, tentu saja tidak. Aku hanya sedikit khawatir padanya. Jangan katakan apa-apa lagi. Berdasarkan wawasan yang ia ungkapkan, aku memutuskan dia pemenangnya. Mari kita lihat kubis rebus ini. Bagaimana, Tuan Pete? Aroma ini mengingatkanku pada keluarga. Orang tuaku. Segala sesuatu dari masa kecilku. Kenapa? Kubis rebus sederhana.
bisa mempengaruhi suasana hatiku. Aku ingin menangis. Aku ingin menangis. Aku tak bisa menahan diri. Bagaimana mungkin? Tuan Pete, Anda harus menjunjung tinggi keadilan. Jangan berakting. Seorang koki membuat hidangan sederhana, menjadi hidangan yang kaya rasa. Inilah arti sebenarnya dari makanan. Kalian boleh meragukanku. Biarkan penonton mencobanya. Lihat apakah mereka menanjus. Rasa yang sangat murni. Aku teringat nenekku yang telah meninggal. Aku punya kekayaan. Punya segalanya. Baru hari ini aku mengerti. Aku tidak punya apa-apa. Aku bergegas pulang, ingin menemani putraku, menemani keluargaku. Hidangan ini sangat enak hingga menangis. kau, kurasa tak perlu diumumkan. Penampilan semua orang sudah menjawabnya. Hahaha, Itu tidak mungkin. Aku sudah bekerja keras bertahun-tahun. hari ini, aku kalah lagi darinya, Du Cheng Feng. Kau bukan hanya kalah dalam permainan. Kami punya buktinya. Buktikan. Kalian dalang pembunuhan keluarga Du. Apa? Kalian bertiga pembunuh? Kami baru tahu. 2 koki Great Xia juga kalian bunuh? Kemari. Tangkap mereka untukku. Kami menolak. Kami menolak. Liu Chengfeng. Cepat beritahu kami. Apa rasa dunia ini? Pasti bukan kol rebus. Cepat beritahu aku. Kalau tidak, aku takkan mati tenang. Tentu, tapi aku hanya bisa beritahu 1 dari 3. Camarilla. Sekarang kau tahu. Jangan pernah beritahu siapapun. Apa yang kau katakan? Aku tak dengar apa-apa. Cepat beritahu aku. Apa rasa dunia ini? Dia tak mengatakan apa-apa. Aku tak dengar apa-apa. Omong kosong. Kau pasti tak mau beritahu kami. Beritahu rahasia terbesar koki itu. Dia benar-benar tak mengatakan apa-apa. Sedang sekarat. Kau masih ingin menyembunyikannya dari kami? Apa yang kau beritahu pada mereka? Aku tak memberitahu mereka, APA Pon. Kau jahat sekali. Baik, sekarang saya umumkan. Dewa masak tahun ini adalah Du Cheng Feng.